Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Deli Revita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Azhara. Saya ingin menjelaskan pengertian laporan keuangan konsolidasi dan tujuan laporan keuangan konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Danila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Anggraini akan menjelaskan mengenai manfaat dan sifat-sifat laporan keuangan konsolidasi. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang sudah ada bergabung membentuk perusahaan baru, di mana perusahaan baru ini akan memperoleh aktiva dan menanggung semua kewajiban dari perusahaan yang bergabung untuk melanjutkan usahanya. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara pemilik perusahaan pusat atau perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tujuan menurut umum, agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. 2. Tujuan menurut PSAK nomor 4, untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari satu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Manfaat laporan keuangan konsolidasi, yaitu dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan. Kemudian dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Yang ketiga, dapat menyembunyikan kinerja perusahaan individu yang tidak bagus dengan kinerja perusahaan lain yang bagus. Yang keempat, banyaknya informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memberikan penyajian yang wajar. Sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri. Yang kedua, dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Yang ketiga, neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila yang pertama, pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara, yang kedua, anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang, yang terakhir, penyertaan induk perusahaan pada anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria. Gambaran umum proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi ada dua, yaitu pertama, laporan keuangan terpisah atau dari dua entiti atau lebih digabungkan atau ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi tersebut terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Yang kedua, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Prosedur konsolidasi. 1. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasi. 2. Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan berbeda, maka harus dilakukan penyesuaian. 3. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis. 4. Hak minoritas harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. 5. Investasi pada anak perusahaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Masalah umum dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 1. Periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun. Misal, penyusunan neraca konsolidasi setelah terjadi pemilikan saham-saham berbeda dengan neraca konsolidasi yang disusun 1 tahun kemudian, berhubungan dan terjadi perubahan-perubahan di dalam pos-pos neraca. 2. Jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misal, penyusunan neraca konsolidasi di mana saham dibeli dengan harga di atas nilai bukunya, berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila saham diperoleh dengan harga yang sama dan kurang dari nilai bukunya.